Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ami semuanya? Miss Ami doakan semoga anak-anak Miss Ami semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan Miss Ami di pelajaran sains. Kita akan belajar asik dan menyenangkan. Oke, Miss Ami mau mengajak anak-anak Miss Ami untuk banyak mengamati dari gambar dan video berikut ini. Yuk kita lihat sama-sama. Hari ini materi belajar kita adalah living things and non-living things. Anak-anak bisa lihat pada gambar sudah ada banyak benda dan diantaranya ada perbedaan. Anak-anak bisa lihat sendiri ada yang bendanya hanya diam saja dan ada benda yang bergerak. Anak bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, kalau satu persatu sudah dilihat gambar-gambarnya, nanti kita akan tarik kesimpulan bersama-sama. Oke, nah kalau dengan tayangan video berikut ini, nah Anda bisa lihat dulu tayangannya. Oke, ini bagian dari apa yang ini? Kita lihat dulu, kita akan banyak informasi. Oke, kita akan lihat video setelahnya. Ya, kita akan menarik kesimpulan nantinya. Sudah dilihat tayangannya? Ya, kita akan beralih ke tayangan berikut ini. Okay, good, so amazing. Nah, hari ini kita bahas satu persatu dulu ya nak. Yang pertama yang kita bahas adalah living things. Nah, dari gambar-gambar yang sudah tersaji ini, anak-anak sudah pasti tahu ya karakteristik of living things. Okay, living things eat, breathe, grow, and reproduce. Oke, kita lihat bahwa di sana ada sapi yang sedang makan, kakak yang sedang bernafas, ya. Kemudian ada kakak juga yang sedang berkebun, ya, bergerak. Dan ada beberapa lagi tayangan atau gambar yang sudah anak-anak lihat. Nah, coba anak pikirkan bersama-sama. Yuk kita pikirkan bersama-sama ya. What will happen? What will happen if we don't eat, drink, and breathe? Apa yang terjadi kalau kita tidak makan, tidak minum, dan tidak bernafas? Oke, berarti kita butuh udara atau oksigen, kita butuh makan, kita butuh minum. Itu yang dibutuhkan oleh living things. Seperti itu kan? Nah, kita akan lihat kembali apakah hanya manusia saja yang termasuk living things. Oke, kita lihat apakah manusia saja yang termasuk living things? Nah, oke, Miss Ami akan munculkan pertanyaan. What does a cat do that people also do? Apakah kucing juga bisa? Apakah kucing juga melakukan hal yang sama dengan manusia? Bergerak, makan, minum, bernafas, melahirkan, oke, berkembang biak, ya. Oke, pertanyaan keduanya, the second question, can a rock do these things? Why not? Apakah batu juga melakukan yang sama dengan kita? Kalau tidak, mengapa? Oke. Nah, animals are living things. They can eat, drink, they can move on their own, they can go there, ya. Oke, next. Dan anak-anak juga akan tahu tuh di rumah ada hewan kesayangan. Apakah hewannya segitu aja gedenya badannya, nggak bertambah? Nah, kalau dia bertambah berarti dia termasuk dalam kategori atau kelompok titik. Oke, next kita lihat sekarang ini ada gambar tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan itu mulai dari bertambah, anak-anak bisa lihat, kemudian grow up menjadi tumbuhan yang gede, tumbuhan yang besar. Nah, karena dia bergerak, kemudian dia tumbuh, dia butuh air, maka plant juga termasuk. Yes, plants are living things too. They can grow bigger, they can grow towards sunlight. Nah, itu adalah bukti kalau plant juga makhluk hidup yang dia bisa bergerak, ya, dia ke arah matahari, dia bergerak ke arah matahari. Oke, next. Berarti living things itu adalah you, your family, plant, and animal,
about you, your family, and friends are also living things. Jadi anak-anak udah tahu yang mana yang living things ya. Nah, kita akan rangkum ini bersama-sama. Living things selesai, kita lanjut ke non-living things. Non-living things are not alive. Ya, they can grow, move, breathe, and reproduce. Nah, itulah dia karakteristik atau ciri-ciri dari non-living things. Oke, anak-anak bisa lihat di sana ada toy cars, ada doll, ada phone. Apakah ketiga benda ini butuh makan, butuh minum? Apakah dia bergerak dengan phone and cars are non-living things? Can you think of any other example of non-living things? Oke, anak-anak bisa ya, pikirkan, apalagi sih contoh dari non-living things? Miss Ami yakin anak-anak bisa ya. Oke, kita sampai di penghujung. Nah, Miss Ami hanya menjelaskan sedikit tentang living thing dan non-living thing. Kita akan rangkum bersama-sama. Nah, ternyata living things itu eat, breathe, grow, and reproduce. Sementara non-living things don't eat, don't breathe, don't grow, and don't reproduce. Ya, kita tidak pernah membayangkan kalau mobil yang ada di dalam garasi kita makin hari makin gede. Ya kan? Kita belum pernah membayangkan itu. Jadi anak-anak bisa sekarang ini sudah mulai mencoba-coba mencari mana yang termasuk living things sama non-living things. Sekarang Miss Ami sudah mengajak anak-anak untuk berpikir dan mengelompokkan dari ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau benda mati. Oke? Nah, sekarang Miss Ami mau mengajak anak-anak Miss Ami untuk kuis. Nah, kuis itu seperti apa? Miss Ami mengajak anak-anak untuk menemukan contoh benda hidup dan benda mati di sekelilingnya. Oke, find out the examples of living things and non-living things. Dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube. Oke. Nah, dan semoga pembelajaran kita pagi ini bermanfaat, ilmunya dapat dipakai dan dimanfaatkan. Kalau ada salah kata, itu dari Miss Ami mohon maaf. Dan kalau ada manfaat yang bisa diambil, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Miss Ami mohon izin, mohon undur diri untuk anak-anak Miss Ami semua. Salam sehat, salam semangat. Kita belajar lebih semangat lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye-bye. See you next video.